Belakangan heboh ada seorang anggota DPRD Kabupaten Wakatobi bernama Laode Litau yang ternyata adalah DPO kasus pembunuhan. Meski menjadi buronan polisi selama 11 tahun, namun ia bisa lolos dari pengawasan aparat dan bahkan resmi dilantik sebagai anggota dewan pada 1 Oktober 2024. Adapun kasus yang menyeret nama Litau ini merujuk pada peristiwa pada 15 Oktober tahun 2014 silam, ketika seorang remaja berusia 17 tahun bernama Wiranto tewas akibat pengeroyokan di lingkungan Topa, Kelurahan Amandati 1, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Berdasarkan penyidikan, Litau bersama dua rekannya Rahmat Ladongi dan Laode Herman diduga terlibat dalam penganiayaan yang berujung kematian. Pada 2015 lalu, Rahmat dan Laude sudah divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Namun Litau sempat melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang selama lebih dari 10 tahun. Meski berstatus sebagai DPO, Litau tetap berhasil maju dalam pemilu 2024 melalui Partai Hanura. Ia terpilih sebagai anggota DPRD Wakatobi periode 2024 hingga 2029 dengan perolehan 515 suara dari daerah pemilihan Wangi-Wangi Selatan. Saat ini ia duduk di Komisi 3 yang membidangi pembangunan daerah dan infrastruktur. Litau diketahui hanya mengantongi ijazah paket C setara SMA sebelum terjun ke dunia politik. Belum genap 1 tahun sebagai wakil rakyat, baru diketahui belakangan bahwa Litau adalah seorang DPO. Sementara itu pihak keluarga korban sempat menyoalkan hal ini, terlebih karena Polres Wakatobi justru menerbitkan surat keterangan catatan kepolisian yang dipakai oleh Litau untuk mendaftar caleg. Kasus ini kembali mencuat sejak Juni 2024 setelah keluarga korban mendesak kejelasan hukum. Pihak kuasa hukum keluarga korban, yakni Laode Muhammad Sofyan Nur Hasan, menegaskan bahwa proses hukum yang lamban sangat merugikan pihak keluarga korban. Setelah fenomena ini mencuat ke publik, Polda Sultra kemudian menetapkan Litau sebagai tersangka kasus pembunuhan pada Agustus 2025 ini. Kepala Bidang Humas Polda Sultra, Kombes Polis Is Christian mengatakan penyidik segera memanggil Litau untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Litau kini dijerat pasal 80 ayat 3 junto pasal 36C UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 3 miliar rupiah. Sementara itu dikutip Tribun Lampung dari Kompas, saat dihubungi secara terpisah, Litau mengaku sudah mengetahui statusnya sebagai tersangka dan telah menerima surat panggilan pemeriksaan. Namun ia beralasan belum bisa hadir karena ada urusan penting. Saya secara pribadi kami ini dinaungi di kantor hukum Wa'ode Nur Zainab and Partner Office di Jakarta. Itu ownernya sendiri Ibu Wa'ode Nur Zainab, salah satu pengacara yang sudah malang melintang di dunia ini sudah lebih dari 30 tahun kalau nggak salah. Dan seperti itu. Ya, dan berapa lama proses pendampingan korban ini, keluarga korban? Kalau pendampingan korban ini seingat saya itu sejak bulan Juni sebenarnya. Jadi di bulan Juni itu 2024 kami dihubungi pihak keluarga korban yang menceritakan tentang perkara ini. Awalnya kami kaget juga kenapa bisa ada hal semacam ini terjadi. Lama DPO, terus tiba-tiba dia caleg terpilih dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Awalnya kami tidak langsung percaya. Jadi setelah dihubungi di bulan Juni, Ibu Wa'ode Nur Zainab sampaikan ke saya untuk coba cari informasi yang valid terkait perkara ini. Nah, di pemikiran kami, kalau memang betul-betul bahwa si L ini, tersangka L ini terlibat, maka pasti namanya akan disebutkan dalam putusan pengadilan. Karena katanya pelaku itu 3 orang. 2 orang sudah diproses hukum, sudah menjalani masa tahanan, sudah inkrah, dan satunya kan DPO, si tersangka L ini. Nah, makanya setelah itu di bulan
setelah kami cari informasi di bulan Agustus, saya ke Bau-Bau, terus menuju ke Kejaksaan Pasawajo awalnya. Di sanalah saya pertama kali ketemu sama orang tua korban, Pak Laude Nurdego. Setelah di sana ternyata berkasnya tidak ada di sana. Kejaksaan sana tidak menangani karena saat itu bukan Kejaksaan Pasarwajo, tapi Kejaksaan Bau-Bau. Sehingga kami ke Bau-Bau dan pengadilannya ternyata pengadilan Bau-Bau. Setelah dari situ kita ke Bau-Bau, saya dan orang tua korban ke Bau-Bau lagi nyari ke pengadilan, dapat. Di situ sempat saya minta ke pihak pengadilan untuk minta hasil putusan si pelaku, salah satu pelakunya itu dan berkas perkara. Ternyata berkas perkara kan tidak boleh diberikan milik mereka. Kami diberikanlah di putusan pengadilan. Nah, di putusan pengadilan itu seperti dugaan kami itu ternyata betul bahwa nama Litao itu disebutkan dalam putusan pengadilan karena pelaku 3 orang. Dan di situ jelas sekali tertulis Litao alias Lalita dalam kurung belum tertangkap. Nah, dari situ menjadi dasar kami untuk wah ternyata ini memang betul-betul terang benderang. Ini memang wow. DPO, pelaku, pengeroyokan anak menyebabkan matinya orang bisa berlenggang bebas tanpa adanya rasa penyesalan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Akhirnya di Agustus pula saya beserta Pak Nurdego ini ke Polres Wakatobi. Di sana kami menanyakan terkait perkara ini dan betul saja di sana tercatat masih ada list di daftar pencarian orang. Ya, daftar pencarian orang seperti itu. Nah, kami menanyakan berkas perkara saat itu belum ditemukan. Sampai saat ini saya tidak dikonfirmasi bahwa berkas perkara berkaitan dengan perkara ini itu sudah ditemukan. Artinya hilang? Saya tidak tahu hilang. Saya tidak bisa bicara hilang. Yang jelas kalau bahasa dari Kasat Reskrim saat itu menyatakan bahwa belum ditemukan. Kalau belum ditemukan entah itu hilang, sengaja dihilangkan, atau ada maksud dan tujuan lain, kita tidak tahu. Yang bisa menjawab ya Polres Wakatobi. Yang jelas itu tidak ditemukan, belum ditemukan. 11 tahun itu waktu yang cukup lama. Ya, betul. Waktu yang sangat cukup lama. Ini dari kacamata hukum seorang Sofyan yang saya rasa sudah banyak mendampingi berbagai kasus. Ini termasuk kasus yang spesial kah atau seperti apa? Karena mengingat perjalanannya juga. 2 orang sudah mendapatkan vonis dari Pengadilan Negeri Kota Bau-Bau, kemudian 1 orang dinyatakan belum tertangkap, bahkan masuk dalam daftar pencarian orang, walaupun statusnya masih sebagai saksi pada saat itu, di tahun 2014. Dan melihat perkara ini termasuk kasus yang spesial kah sampai akhirnya tim kuasa hukum mengambil perkara ini untuk bisa turun didampingi dan dikawal? Baik, Mbak Desi. Jadi sedikit saya ralat, DPO-nya Litao ini bukan sebagai saksi. Saya pikir dia dinyatakan sebagai DPO karena Polres Wakatobi itu yakin bahwa dia adalah pelaku. Ketika dia cuma sekedar sakit, tidak mungkin akan dikeluarkan daftar pencarian orang. Dari pernyataan Kapolres sebelumnya, Pak Dodik menyatakan bahwa pada saat SKCK keluar, itu kan sebelum dia terpilih ya, terpilih. Ya, sebelum dia terpilih, kenapa dikasih keluar SKCK itu karena dia DPO tapi saksi dan belum diperiksa. Gini loh, logikanya gini. Kira-kira seorang ditetapkan sebagai DPO itu dasarnya apa? Apakah dia cuma sekedar, kalau dia dicari, setahu saya DPO itu adalah pelaku kejahatan. Kalau dia bukan pelaku kejahatan tidak mungkin akan dikeluarkan list DPO. Itu fakta karena sepengetahuan saya ketika seorang ditetapkan sebagai DPO melalui gelar perkara. Gelar perkara loh. Banyak contoh DPO itu adalah pelaku kejahatan. Di kemarin pelaku kejahatan pencabulan anak, ada pelaku kejahatan narkoba, pembunuhan, penganiayaan, tipu gelap yang DPO. Itu karena dia pelaku.
bukan karena saksi. Kalau seandainya dia saksi, saya pikir tidak bakal akan ada keluar DPO. Jadi pernyataan itu pernyataan yang menurut saya agak ironis sih sebenarnya. Aneh sebenarnya. Karena setahu saya ketika dia DPO, dia merupakan pelaku kejahatan. Dan tidak mungkin dia bukan pelaku kejahatan disebutkan dalam putusan yang ingkrah. Tidak mungkin pengadilan, hakim menuliskan namanya dia itu dalam putusan, dalam kurung belum tertangkap, kalau bukan dia pelaku. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin saksi. Kalau seandainya dia saksi dalam putusan pengadilan tidak bakal ditulis belum tertangkap. Kalau belum tertangkap, apakah dia saksi atau pelaku? Itu saja pertanyaannya. Jadi pernyataan itu sangat saya sayangkan. Kami menyayangkan itu sebenarnya. Saya baru dengar juga bahasa ini dari Mbak Desi sebenarnya. Soal pernyataan dari Kapolres yang sebelumnya bahwa kenapa dikeluarkan SKCK-nya karena saat itu dia DPO sebagai saksi. Itu saya pikir tidak. Dan itu kami sempat melakukan konfirmasi juga di tahun sebelumnya terkait dengan pengeluaran SKCK. Karena kita bertanya-tanya, ada seorang DPO yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, kemudian kalau pencalonan kan syaratnya harus ada SKCK. Namun SKCK-nya dikeluarkan oleh Polres Wakatobi juga kan. Tapi mungkin ini nanti kita akan kembali lagi mempertanyakan karena Kapolresnya sudah berganti lagi. Justru itu sebenarnya jadi pertanyaan besar sebenarnya. Kalau mereka tahu dia DPO, kan kenapa dikeluarkan Kapolres sebelumnya menyatakan bahwa kenapa kalau SKCK-nya dikeluarkan karena ditahu ini DPO sebagai saksi. Pertanyaan justru akan muncul, kenapa saat mereka tahu dia DPO tidak dipanggil untuk dimintai keterangan? Anggaplah misalnya, anggaplah framing itu betul bahwa dia DPO sebagai saksi. Kenapa saat itu tidak dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi? Kenapa saat itu tidak dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi? Itu pertanyaan besar. Tapi faktanya kan tidak sama sekali dipanggil. Mereka tahu berarti DPO. Saya bingung mau ngomong apa ya. Saya bukan mau berpikiran buruk terhadap institusi Polri ini, khususnya di lingkungan Polres Wakatobi. Tapi yang jelas kami pun sudah melayangkan surat ke Propam Polda Sultra. Protes keluarga korban yang menyoroti ketidakprofesionalisme pihak Polres Wakatobi dalam menangani perkara ini. Salah satu contohnya yang tadi Mbak Desi sebutkan, ternyata Kapolres sudah memberikan pernyataan bahwa mereka tahu Litau ini DPO, anggaplah betul DPO sebagai saksi, tapi tidak pernah diperiksa. Itu kesalahan menurut saya. Lagi-lagi saya headline ya, bahwa Kapolres yang saya maksud ini sebelumnya, Pak Dodik ya. Di 2024 ya, sebelum berganti dengan Kapolres yang sekarang. Baik. Dan luar biasa, 11 tahun pergantian kepala kepolisian yang ada di wilayah hukum Sulawesi Tenggara, wilayah hukum Kabupaten Wakatobi, ini sudah melewati banyak orang gitu. Betul. Dan perjalanan 11 tahun ini, saya ingin mengulik lagi kembali terkait peristiwa yang terjadi pada 25 Oktober 2014 silam, di mana seorang anak tewas dibunuh oleh diduga 3 orang. 2 orang sudah divonis, 1 orang masih melenggang bebas. Betul. Seperti apa sebenarnya peristiwa kronologis kejadiannya? Secara singkat yang bisa saya sampaikan, Mbak Desi, saat itu di 25 Oktober malam, jadi Wakatobi ini kan terutama Wanci sering mengadakan acara joget bahasa mereka. Jadi anak muda-mudi ngumpul, mereka di sana saling kenal, harapannya ya itulah bersosialisasi dengan baik, bisa jadi juga ada yang mencari kesempatan buat mencari jodoh. Nah, di malam itu terjadi, dalam acara joget tersebut, terjadi cekcok lah antara pihak dari Wiranto, almarhum, korban, dengan pihaknya si Litau dan kawan-kawan, Lalita ini. Setelah adanya insiden cekcok tersebut, terjadilah perkelahian antara mereka. Nah, disitulah terjadi Litau ini dikeroyok sampai akhirnya dia jatuh tersungkur
dan mereka lari ketika melihat Wiranto ini almarhum tersungkur. Nah, sudah bersimbah darah. Setelah itu dibawalah ke rumah sakit. Setelah rumah sakit ternyata almarhum tidak dapat tertolong lagi, tidak dapat diselamatkan akibat luka serius yang dialami. Salah satu luka yang fatal itu berdasarkan hasil visum dari rumah sakit itu menyatakan bahwa adanya luka tikaman di ketiak bawah kanan, dalamnya sekitar 15 cm kalau tidak salah. Nah, itulah salah satu hal yang menyebabkan almarhum meninggal dunia. Seperti itu. Dan keluarga langsung mengambil keputusan untuk melaporkan kasus Saat itu tersebut. langsung terproses. Langsung terproses. Karena melihat dari hasil. Jadi setelah itu langsung terproses. Jadi polisi datang menangani perkara itu, langsung menangkap 2 orang. Menangkap 2 orang, satunya lari. Menangkap 2 orang. Nah, dari 2 orang ini tersebutlah 1 nama. Ternyata yang 1 nama ini sudah melarikan diri, sudah tidak berada di Wakatobi. Jadi saat itu saya sedikit memberikan konfirmasi, bukan kayak biasanya saya dipukul misalnya langsung saya pergi melapor. Nah, satu memang langsung karena ini gempar, ditahu banyak orang ada meninggal dunia, Polres Wakatobi satu langsung memproses. Seperti itu. Responnya cukup cepat saat itu sebenarnya. Karena putusannya langsung di tahun depannya. Iya, betul. Itu Jadi di 2015 itu sudah keluar putusan pengadilan. Tersisa 1 orang. Tersisa 1 orang. Cukup ironi juga ya kalau kita menelisik jauh ke belakang ya tentang bagaimana perjalanan. Sebentar mungkin kita akan menghubungi pihak keluarga korban untuk mengetahui juga selama jeda waktu belum didampingi oleh kuasa hukum apa yang sudah mereka lakukan untuk menanti keadilan bagi Wiranto pastinya dan juga pihak keluarga pastinya. Tadi juga sempat dijelaskan terkait perjalanan yang saya rasa cukup rumit juga, berkelok-kelok juga pada prosesnya karena 1 orang ini juga. Nah, dari pihak kuasa hukum sendiri, apa yang membuat kasus ini rumit? Salah satu hal yang memang membuat rumit karena ini perkara lama, sudah 10 tahun. Ibaratnya tidak pernah tersentuh lagi setelah 2015 kalau tidak salah. Sudah 2014 tidak pernah tersentuh lagi. Setelah kami mengikuti proses ini, ternyata memang saksi itu sudah ada yang meninggal dunia. Saya lupa namanya siapa, itu menurut saya, kami sudah berkoordinasi di pihak kepolisian, terutama Polda Sultra. Saksi-saksi yang akan diperiksa itu yang memang mengetahui kejadian, persisnya seperti apa itu berada di luar kota. Terus berkas perkara, sekali lagi berkas perkara yang 2 ini yang bisa menjadi dasar untuk berlanjutnya proses perkara ini, yang berkas perkara 2 orang yang sebelumnya, yang berkaitan sama Litau ini, memang belum ditemukan. Tidak ditemukan malah sampai hari ini. Saya tidak tahu apakah itu sudah ditemukan atau tidak. Yang jelas saya belum mendapat konfirmasi dari pihak Polres Wakatobi. Yang terakhir mereka meminta berkas perkara di pengadilan. Kan itu menjadi sebuah hal yang bahasa yang bagus untuk menerjemahkan itu. Sangat disayangkan sih sebenarnya. Seharusnya hal-hal seperti itu tidak terjadi. Kami sih paham bahwa ini perkara lama, tapi paling tidak ada tertib administrasi yang bisa dilakukan di pihak kepolisian, terutama Polres Wakatobi. Dan case ini sudah ditangani Polda Sulawesi Tenggara artinya. Ya, betul. Akhirnya setelah kami lihat di Polres Wakatobi ini tidak ada hasil, karena kami bersurat ke Krimum Polda Sultra menyampaikan hal tersebut. Alhamdulillah yang awalnya dari pihak Polda merespon positif. Walaupun memang setelah itu kami lapor ke Propam Polda Sultra. Laporan kami ini berkaitan dengan yang tadi yang saya sampaikan, bahwa ketidakprofesionalisme dari pihak Polres Wakatobi
yang dalam penanganan perkara ini. Jadi memang betul-betul tidak profesional. Salah satu contoh bahasa dari Kapolres sebelumnya, bahwa yang menyatakan bahwa ternyata mereka tahu itu DPO, tapi DPO-nya sebagai saksi. Kalau memang dia DPO sebagai saksi, kenapa tidak dipanggil untuk diperiksa? Kenapa dibiarkan begitu saja? Ya dia lama. Tidak mungkin, saya pikir tidak mungkin Litau ini mau mencalonkan sebagai anggota DPR Wakatobi kalau dia tidak stay di Wakatobi dalam kurun waktu yang cukup lama. Saya pikir seperti itu. Tapi itu asumsi ya. Fakta yang sebenarnya kan biarlah Polres, pihak kepolisian, aparat penegak hukum yang lain menjalankan ini dengan baik untuk mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya terjadi seperti apa. Seperti itu. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.